Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rangki SS di channel Rangki SS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Oke, guys, yuk. Di video kali ini saya akan membahas mengenai logaritma. Ini adalah materi kelas 10 matematika peminatan ya. Ini saya masukkan ke dalam kategorinya adalah yang persiapan UTBK gitu. Jadi jatuhnya dia adalah materi pengayaan ya, bukan untuk materi kelas 10-nya karena soal-soal yang dibahas di sini adalah soal-soal apa namanya, soal-soal UTBK, soal-soal SBM dan sebagainya. Oke, logaritma ini materi kelas 10 matematika peminatan yang dia bareng dengan eksponen. Maka kalau kamu menguasai eksponen, logikanya kamu juga harus bisa menguasai logaritma. Gitu ya. Kita lihat yuk. Video ini akan bukan video ini ya, bab ini akan saya baginya di dua part, yaitu dua video. Pertama part 1 tentang definisi dan sifat, part 2-nya adalah tentang persamaan dan pertidaksamaannya. Oke, gas, kita lihat yuk. Ini saya sudah tuliskan di sini ya. Jadi ada definisi dan sifatnya. Definisi ini jangan dilupakan karena dia penting, sangat membantu, akan sangat efisien, akan sangat efektif kalau kamu gunain definisi logaritma. Nanti saya tunjukkan caranya. Ada A log B sama dengan C. Maka yang tengah, definisinya gitu ya, yang tengah itu si B, ujung sama ujung pangkat ujung. Jadi yang tengah itu B, B itu sama dengan A pangkat C, A pangkat C, ujung pangkat ujung, begitu. Itu definisi logaritma, yang mana si A-nya kita sebut sebagai basis dan B-nya adalah numerus. Nah, ini harus hati-hati. A-nya basis, B-nya numerus. Kadang-kadang A-nya ini bilangan pokok ya disebutnya. Nah, ini ada syarat. Oke, ini awas hati-hati ya. Syarat ini amat sangat penting banget. Jadi sangat penting banget dia untuk syarat ini. Artinya apa? A-nya lebih dari 0, A itu si basisnya ya. Basis lebih dari 0, basis nggak sama dengan 1 dan numerusnya harus lebih dari 0. Ini akan sangat menentukan nanti jawaban jawaban di persamaan dan pertidaksamaan gitu. Nanti akan beda jawabannya kalau tanpa menggunakan syarat. Gitu ya. Oke. Ini definisi jangan dilupakan. Sekarang kita masuk ke sifat. Sifat nih kalau ada, sebenarnya kamu udah tahu nih harusnya ya. Cuman saya ingatkan lagi nggak apa-apa deh. A log B ditambah sama A log C sama dengan A log B kali C. Yang artinya kalau dia dijumlah maka yang si B sama C-nya kali ya. Dengan catatan A-nya harus sama alias basisnya harus sama. Dia berlaku kanan kiri. Maksudnya kanan kiri kalau kita punya penjumlahan bisa jadi perkalian. Kalau kita punya perkalian bisa jadi penjumlahan, kita tukar gitu maksudnya. Jadi artinya kalau saya misalkan punyanya misal 3 log 75. Nah, 75 ini kita pecah jadi dia 3 log 75 kan itu sama dengan 3 dikali 25 kan gitu. Maka dia akan sama dengan 3 log 3 ditambah sama 3 log 25. Begitulah kira-kira ya. Jadi bisa dibolak-balik. Kemudian kalau ada penjumlahan jadi perkalian, jelaslah kamu bisa nebak. Kalau ada pengurangan jadi apa? Pembagian bang, siap. Begitu. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Gampangnya, ini gampangnya. Tapi nggak boleh harusnya sebenarnya. Tapi buat nginget mudahnya apa? B-nya coret. Jadi ketika B-nya itu ada di numerus sama ada di basis, ya ketemu, dikaliin, coret. Tinggal sisanya A log C gitu aja, ujung sama ujung. Ya. Kemudian yang keempat, kalau ada A log B sama dengan 1 per B log A. Oh, iki P maksudnya Pak. Jadi kalau kita mau nukeran, si basis sama numerus mau tukeran dia, boleh. Tapi 1 per jadinya ujungnya ya, 1 per B log A. Gitu. Kemudian yang sifat yang kelima ada A pangkat M log B pangkat N. Ini berarti ya pangkatnya ke depan ya, N per M dikali sama A log B. Oke. Begitu pula berlaku kalau N-nya sama dengan 1 atau M-nya sama dengan 1. Contoh misalkan, ada 2 pangkat 3. Oh, lognya kok di sini. Ah, gini deh. Nah, gitu agak panjang ya. 2 pangkat 3 log 6. 6 itu kan 6 pangkat 1 nih. Berarti dia sama dengan 1 per 3 dikali sama 2 log 6. Begitu pula kalau misalkan contohnya begini. Misalnya, 3 log 7 pangkat 5. Nah, berarti kan ini kan 3-nya pangkat 1 tuh. Dia 5-nya ke depan kan? 5 ke depan jadi akan sama dengan apa? 5 dikali sama 3 log 7. Begitulah kira-kira ya. Kadang-kadang si M-nya 1, N-nya 1. Itu somo sojo, podo ae. Oke. Kemudian sifat yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifat yang ke-6 kalau ada A log B, dia sama dengan, kita bisa pecah jadi log B per log A. Pak, ini X ini basisnya berapa, Pak? X ini basisnya boleh berapapun dengan catatan atas sama bawah wajib sama. Begitu.
Atas sama bawah dia wajib sama. Oke, yang penting berapapun aja nilainya ya. Oke, sip. Sekarang kita akan masuk langsung ke contoh soalnya ya. Saya ganti warna dulu, sip gitu. Langsung yuk. Yuk, simak UI 2018. Jika 7 log 3 log 2 log X sama dengan 0, maka X ditambah 4 log X kuadrat sama dengan berapa? Intinya sebenarnya kita nyari X kan? Ya, kita nyari X sebenarnya. Oke, kita lihat yuk. Ini kita punya ada 7 logaritma, 3 logaritma, 2 logaritma X. Dia sama dengan 0. Oke, saya ingatkan lagi definisi. Ini saya gunakan definisi ya. Saya ingatkan lagi definisinya. Kalau kamu punya ada A log B sama dengan C, apa artinya? Yang tengah B sama dengan ujung pangkat ujung alias A pangkat C, begitu. A pangkat C, ujung pangkat ujung. B sama dengan A pangkat C. Nah, Pak, kalau logaritmanya ada banyak, berarti yang tengah mana, Pak? Yang tengah yang ini. Berarti kita bisa anggap sebagai 7 log sesuatu, sama dengan 0, begitu. Maka yang tengah, jadi apa nih? 3 log, 2 log X, dia sama dengan 7 pangkat 0. Kok 70? Dia akan sama dengan 7 pangkat 0. Oke, wait. 7 pangkat 0, begitu ya. Ini ujung pangkat ujung. Oke, sama, terapkan lagi definisi logaritma. Ada 3 log sesuatu, yang ini kan berarti, jadi dia apa? 2 log X sama dengan, ini kan sama dengan 1 nih, 7 pangkat 0 kan. Maka ujung pangkat ujungnya berapa? 3 pangkat 1, jadi 3 pangkat 1. Oke, maka dia akan sama dengan 3 toh. Nah, sekali lagi yuk, terapkan logaritma yuk, X-nya. X-nya berarti dia sama dengan apa? 2 pangkat 3, gitu kan? Ujung pangkat ujung, maka sama dengan apa? 8. Oh siapa? Ternyata X-nya 8, Pak. Betul. Maka tinggal kita masuk ke yang ditanya. Oke, ntar saya batasin dulu. Yang ditanya apa, Pak? Yang ditanya adalah 4X. Ntar, yuk ini 4X. Kok 4X? 2X ya? Sorry. Udah lah, nggak usah dihapus lah. Gini aja. 2X ditambah sama 4 logaritma X kuadrat. Oke, X-nya kan 8 tadi. Masukin langsung, berarti dia adalah 16, 2 kali 8, ditambah 4 logaritma X kuadrat. X-nya kan 8 tuh, 8 kuadrat. Berapa coy? 64, yoi men. 16 tambah 4 log 64. Nah, ini adalah 16 ditambah 4 log 64 kan 3. Dia sama dengan 19. Lupa ini 3 dari mana, Pak? Ngadi-ngadi nih Bapak nih 3. Kagak, bohong, kagak. Jadi gini, saya jelasin di sini. 4 log 64 saya tulis dulu ya. 4 log 64 dia sama dengan 4, bisa kita tulis jadi 64 itu kan sama dengan 4 pangkat 3 coy. Sesuai sifat pangkat, 3-nya ke depan. 3 dikali 4 log 4. Loh, 4 log 4 kan 1. Yo wes, dia sama dengan 3. Begitu bosku. Begitu. Ini bukan ngadi-ngadi coy. Ini udah langsung coy. Begitu ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah 19. Oke. Gitu ya. Sip. Gas. Kita masuk ke nomor 2. SBMPTN 2013. Oke. Ini angka semua, angka semua. Si huruf semua ya, si basis sama numerusnya. Ada X log W, ada XY log W, ada Y log W. Oke. Kalau lihat dari ini X log W, ini XY log W. Berarti kira-kira si XY-nya kan bisa dipecah ya. Nah, tapi dipecah ini kan ini XY-nya harus jadi apa namanya? Harus jadi numerus. Dia nggak bisa jadi basis. Oke. Bentuk X-nya harus numerus. Maka ini kita pakai sifat yang ini loh. Tukeran numerus sama basis. A log B sama dengan, kita mau tukeran jadi B log A, berarti ke 1 per ya. 1 per B log A. Oke, berarti kita terapkan yuk. Awalnya X log W sama dengan setengah. Saya tulis aja deh. X log W sama dengan setengah. Kemudian yang ininya apa? XY log W sama dengan 2 per 5. Nah, tukeran ngap, basisnya ngap, X sama W-nya tukeran. Jadi apa nih? W log X, dia sama dengan, langsung aja balik ini ya, 2 per 1. Begitu. Pak, bukannya 1 per, Pak, ininya, Pak? Iya, tapi kalau ada angkanya sini, langsung yang sebelah sini yang dibalik. Ya, begitu pula dengan yang ini nih. Kalau XY log W sama dengan 2 per 5, berarti kalau saya mau balik jadi W, log ininya XY, bisa nggak? Bisa. Dia jadi apa? 5 per 2. Nah, ini kan sudah ada nih pecah nih, ada perkalian nih. Bisa kita pecah kan? Jadi pecah apa nih? W log di sininya apa? X ditambah sama W log Y. Sesuai dengan sifat ya tadi ya. Dia sama dengan 5 per 2. Yang mana kita punya nilai W log Y-nya dia sama dengan 2. Substitusikan ke sini. 2 ditambah sama
W log Y dia sama dengan 5/2. Ya wes, W log Y-nya sama dengan 5/2 dikurangi sama 2. Ya wes, 5/2 dikurangi sama 4/2. Ya wes, sama dengan 1/2. Selesai? Belum. Yang ditanya itu Y log W. Di sininya W log Y. Tukeran lagi dong basisnya dong. Yoi men. Berarti kita punya apa? Y logaritma W nilainya sama dengan tukeran 1/2. Balik jadi 2. Gitu ya. Sip. Ini dia jawaban nomor 2 adalah 2. Oke. Jadi sebenarnya ini soal ini ada opsinya karena soal SBM masih ada opsinya. Tapi opsinya saya nggak cantumkan di sini buat menghemat tempat ya, buat mengefisienkan tempat. Nanti kalian bisa lihat soalnya di bawah di deskripsi itu ada PDF-nya. Monggo silakan di-download di situ. Udah saya upload di bawahnya. Oke. Gas nomor 3, yuks. Nah, nomor 3 juga asik nih. Ini bolak-balik juga nih. Ada X plus Y log 2 sama dengan A. X min Y log 8 sama dengan B. Y-nya kurang dari X dan mereka lebih dari 0. Katanya pertanyaannya sekarang 4 log X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Yuk perhatikan bahwa si numerus yang ini, X kuadrat min Y kuadrat, itu adalah perkalian dari basis yang di sini kan. Bener nggak? Kalau yang ini sama ini kita kaliin jadikan yang ini kan. Nah, tapi kan posisinya berbeda. Jadi biar sama, tukeran dulu deh. Yang kita tukerin yang ini yuk. X log Y, X tambah Y log 2 sama dengan A. Berarti kalau saya balik langsung nih, 2 log apa? X tambah Y sama dengan 1/A kan gitu. Kemudian X min Y log 8 sama dengan B. Nah, ini nggak bisa langsung kita main balik-balik. Bisa sih, nggak apa-apa. Tapi biar enak, 8-nya saya ubah dulu nih. Berarti kalau 8-nya saya ubah, jadi apa di sininya? X min Y log 2 pangkat 3 sama dengan B. 3-nya ke depan kan? 3 ke depan. Berarti 3 dikali sama X min Y log 2 sama dengan B. Yang artinya X min Y log 2 sama dengan B/3. Begitu. 3-nya pindah ya. Nah, ini baru kita balik. Berarti kan kalau kita balik jadi apa? 2 log di sininya X min Y itu sama dengan apa? 3/B. Nah, oke. Tadi kan kita bilang bahwa bentar. Tadi kan kita tahu bahwa dia adalah hasil perkaliannya ya. Maka yang ini saya kaliin sama yang ini yuk. Coba di sini aja deh. 2 log X plus Y dikali sama, bukan dikali, ditambah, sorry. Ditambah sama 2 log X min Y. Nilainya akan sama dengan apa dia di sininya? Dia akan sama dengan yang ininya adalah 1/A, ditambah sama ininya adalah 3/B. Maka dia akan sama dengan set bawahnya apa? AB, atasnya B ditambah sama 3A. Nah, ini adalah 2 log X plus Y ditambah 2 log X min Y. Yang mana kita tahu, kalau dia penjumlahan berarti kan jadi dikali kan? Berarti yang di atas ini nih, dia akan jadi apa? 2 log set X plus Y dikali. Kok nggak 2 log dikali sama X min Y gitu. Maka dia akan sama dengan 2 log dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat. Nah, udah nongol apa yang kita mau. Ya sudin. Yo, yang ini nih. 4 logaritma X kuadrat min Y kuadrat. Kita punyanya basisnya 2. Ya wes kita bikin 2 yuk. Berarti 2 kuadrat logaritma X kuadrat min Y kuadrat. Ini kan pangkat 1 nih. Yo, ingat ya sifat yang pangkat ya. Satunya ke depan berarti 1/2 dikali sama 2 log. Ininya apa? X kuadrat min Y kuadrat. Yo wes 1/2. Yang ininya adalah tadi di soal nih yang ini ya gitu. B ditambah 3A dibagi sama AB. Ya wes, kita punya B ditambah 3A dibagi sama 2A AB. Ini dia jawaban nomor 3 bosku. Begitu ya. Oke, nanti tinggal kalian cek aja di PDF-nya ya. Monggo silakan di-download PDF-nya. Nanti dicek ini jawabannya kuncinya apa aslinya. Maksudnya A B C D E-nya gitu loh. Opsinya apa? Gitu, oke? Sip. Gas, kita sekarang masuk ke nomor 4. Oke, nomor 4 juga asik nih. Ini main bolak-balik aja nih. Ini UM UGM, SBM sama SBM juga tadi kalau nggak salah ya. Ini main bolak-balik aja. Oke. Kita punya ada 2 pangkat X-nya sama dengan 2 min akar X. Maka 2 plus akar X logaritma 4 pangkat X. Yuk, saya ubah yang 4 pangkat X jadi gini. 2 plus akar 3 logaritma 4 pangkat X-nya jadi apa? 2 pangkat X dipangkatin 2. Kan gitu. Ya.
Nah, sebenarnya ini Mas 4 pangkat X bisa kita ubah jadi macam-macam. Contoh maksudnya gini, ada 4 pangkat X kita bisa ubah jadi 2 pangkat X dipangkatin 2. Bisa juga yang ini kita ubah jadi apa? 2 pangkat 2 sorry, 2 pangkat 2X gitu ya. Nah, 2 pangkat 2X begitu. Bisa. Tapi kita langsung milih yang ini. Kenapa Pak milih yang ini Pak? Kan udah ada 2 pangkat X-nya coy. Jadi langsung aja masukin begitu kan lebih enak nanti. Maka kita punya di sininya ada 2 plus akar 3 logaritma set 2 min akar 3 pangkat 2. Nah, ini dia masalahnya. Basisnya sama numerusnya dia mirip tapi beda. Jadi nggak bisa kita buat satu ya. Maka idenya adalah yang di sini, yang si numerus itu saya ubah ke dalam bentuk basis. Bagaimana caranya, Pak? Begini. Watch me. Wih, 2 ditambah akar 3 logaritma set, bukan sulap, bukan sihir, saya bisa ngubah ini. Ya, oke. Gimana, Pak? Kali dengan sekawan. Kali dengan sekawan 2 plus akar 3 gitu ya. Nanti emang bisa berubah Pak? Bisa. Nah, mana sih? Kagak bisa ini. Oh, ini nih. Set kuadrat. Yo, berarti kalau gitu kamu punya 2 ditambah akar 3 logaritma sud 2 min akar 3 dikali 2 plus akar 3. Ini kan jadikan 4 dikurangi 3 kan? Dibagi sama bawahnya apa? 2 plus akar 3. Oh iya bener ya Pak ya, bisa ya Pak ya. Yo imen. Jadi 2 plus akar 3 logaritma, ini kan 1 nih. 1 ini pangkat 3 ya, ini akar 3 ya. 1 nih, ini 2 plus akar 3 naik ke atas, jadi kan pangkat min 1. Jadi saya ubah jadi 2 plus akar 3 pangkat min 1. Sorry, min 2 jadinya. Gitu, min 2 karena depannya ada 2 di sininya kan. Jadi min 1 kali 2 maksudnya gitu. Nah, dari sini kan min 2-nya ke depan. Ke depan jadi apa dia? Min 2 dikali sama 2 plus akar 3 logaritma 2 plus akar 3. Ya wis, ini kan nilainya 1 karena basis sama numerusnya udah sama. Berarti jawabannya min 2. Selesai bos, nomor 4. Gitu bosku. Gampang kan? Gampang. Gas ya. Kita masuk sekarang ke nomor 5. Simak UI 2010. Oke, tumben banget ya. Dari tadi 2 soal yang kita temui simak UI tidak terlalu membagongkan. Tidak terlalu ya. Berarti masih ada sedikit-sedikit unsur membagongkannya. Oke. Kita lihat, jika P dan Q merupakan penyelesaian dari sistem persamaan 3 log X tambah 2 log Y sama dengan 4 dan bla 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 bla, itulah pokoknya lah. Maka nilai P min Q. Jadi kan kalau P, Q kan sama saja kita punya X, Y ya. Jadi ini akan sama dengan X kurang Y kan gitu. Sama ya? Oke, sip. Saya tulis yang pertama 3 log X ditambah 2 log Y sama dengan 4. Bapak, ini 3 sama 2-nya beda, Pak. Ya udah, kalau kayak gini kamu nggak bisa pakai sifat. Berarti mau nggak mau kamu gunakan the power of pemisalan. Begitu, ya. Nah, ini jadi kita bisa misalkan yang ininya adalah A, yang ininya adalah B. Oke, tapi yang kedua saya tulis lagi. 3 log X kuadrat dikurangi sama 4 log dalam kurung. 4, dalam kurung sih, sorry. Nggak pakai kurung ya, karena kuadratnya dia punya si Y, kalau dalam soal. Jadi, 4 Y kuadrat, ini sama dengan 1. Nah, ini kita ubah dulu nih. 2-nya ke depan coy. 2 dikali sama 3 log X dikurangi. Saat ini ada 4 dikali Y kuadrat nih. Saya pecah. Jadi 4 log 4 ditambah 4 log Y kuadrat. Nah, begitu. Sekarang nih, perhatikan. 4 log Y kuadratnya nih menarik nih. Mana nih? Set hijau Oke. Yang 4 log Y kuadrat. Set gini, saya ubah sini ya. Maka ini kan saya ubah jadi 4-nya nih. 2 pangkat 2 log Y pangkat 2. Oke. Sesuai dengan sifat yang perpangkatan, ini kan ke depan di pangkatnya. Berarti 2 per 2 dikali sama 2 log Y. Gitu kan? Lalu 2 log 2 per 2 kan habis, berarti tinggal sama dengan 2 log Y. Oh, ternyata 4 log Y kuadrat itu sama dengan 2 log Y. Ya wes, maka kita balikin lagi. Set, mana biru. Oke. 2 dikali sama 3 log X dikurangi sama 4 log 4, 1. Ditambah sama 2 log Y. Tadi hasil kita ngitung ya. Y sama dengan 1. Tadi pemisalan 3 log X-nya A, 2 log Y-nya B. Ya wes, berarti yang ini jadi A, yang ini jadi B. Maka jadi apa, Pak? 2A min 1 min B sama dengan 1. Harus pakai kurung ya. Karena pakai kurung kita buka jadi min sama plus jadinya min.
Maka kita punya apa? 2A min B sama dengan 2. Yang ininya kan jadi apa? A tambah B sama dengan 4. Iya, udah. Saya eliminasi. Oke, ini ada 2A min B sama dengan 2 ditambah. Karena B-nya tandanya beda. Maka 3A sama dengan 6. Yang berarti A-nya sama dengan 2. Kalau hanya 2 berarti B-nya, Pak, masukin ke sini yuk. Dia B-nya sama dengan 2. Tetapi bukan itu yang ditanya. Teng 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 teng. Yang ditanya apa, Pak? Yang ditanya adalah X sama Y. Maka balikin lagi kamu ke pemisalannya. Di mana? Di mana? Sini aja deh. Oke, ini shoot gitu ya. Nah, shoot lah, kurang. Kan tadi kita punya pemisalannya 3 log X sama dengan A. Jadi 3 log X sama dengan A. Yang mana A-nya 2. Berarti 3 log 2 sama dengan itu 3 log 2 sih. Piye to, Bos? Wait, saya hapus dulu. Kok 3 log 2? 3 log X tetap ya maksudnya di sininya. 3 log X sama dengan 2. Maka kita pakai definisi logaritma apa? X sama dengan 3 pangkat 2. Oh, ternyata X-nya 9, Pak. Siap. Lalu yang kedua 2 log Y sama dengan B, yang mana B-nya 2. Yo wes, berarti 2 log Y sama dengan 2. Maka kita gunakan sifat logaritma, definisi, 2 pangkat 2, berarti Y-nya sama dengan 4. Opo Pak sing dicari, Pak? X min Y. Yo 10 X min Y, dia sama dengan 9 min 4. Oh, ternyata dia sama dengan 5, Pak. Siap, bosku. Ini dia jawaban nomor 5. Simak UI. Tadi kenapa saya bilang tidak terlalu membagongkan? Karena masih bisa untuk lebih ke arah prosedural sebenarnya, tetapi panjang gitu. Simak UI itu kayaknya orang-orang yang bikin Simak UI itu nggak rela gitu kalau orang yang ngerjain Simak UI 2 menit langsung selesai, 1 menit langsung dapat jawabannya, kayaknya nggak rela gitu ya. Membagongkan emang itu orang bikinnya. Jadi enggak, maaf ya. Oke, gas. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, ini. Nomor 6 adalah UTBK. UTBK 2019. Diketahui sistem persamaan 4X, 4 pangkat X, 4X. Tambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Dan 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Oke, sip. Nah, saya ganti spidol dulu. Ganti warna maksudnya. Wait. Ini kok nggak bisa? Ah, ini dia. Biru ya. Oke. Sip, yuk. Saya mulai dari yang ini nih. Yang ini. Saya tulis ulang ya. Jadi kamu punya ada di sininya 4 pangkat X per Y, dia sama dengan 5. Kalau ruas ini kedua ruas saya pangkatin Y, kalau dia pangkatin Y berarti kan ini kan hilang ya, X per Y dikali Y kan, berarti tinggal sisanya apa? 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Yang mana kita punya persamaan keduanya adalah 4 pangkat X ditambah sama 5 pangkat Y sama dengan 6. Ya Allah, Pak, sama ternyata. Yes, ini sama ini. Berarti kalau gitu, kalau sama, ya kita punya kesimpulannya apa? Langsunglah. 4 pangkat X sama dengan 3, ame 5 pangkat Y sama dengan 3. Karena kalau yang sama dan dijumlahinnya 6 kan? Nah, yo, yang ditanya 1/X tambah 1/Y. Oke, kita pakai definisi logaritma yo. Kalau ada 4 pangkat X sama dengan 3, maka X-nya akan sama dengan 3, bukan 3 ya. Wait. Dihapus dulu. X-nya akan sama dengan 4 log 3. Begitu pula dengan 5 pangkat Y. 5 pangkat Y sama dengan 3. Maka Y-nya akan sama dengan apa? 5 log 3. Nah, yang ditanyakan 1/X tambah 1/Y. Berarti kita ingat kalau ini 1/X berarti kan 1/4 log 3 ditambah 1/5 log 3. Lah kan ini kan bisa kita naik ke atas. Naik berarti kan ditukar kan posisinya kan. Berarti dia akan sama dengan 3 log 4 ditambah sama 3 log 5. Maka dia sama dengan 3 log 20. Selesai. Sudah, Pak, begitu doang, Pak. Sudah. Pak, saya tahu dari mana 3 log 20 ini sebenarnya jawabannya. Pak, ada di opsi, Mas. Ada. Ini memang nggak ditulis aja di sini opsinya kan. Gitu. Jadi, karena di opsinya ada, nanti kamu lihat deh di PDF-nya, di deskripsinya deh. Ada dia opsinya. Gitu ya. Oke, sip. Gas. Kita masuk ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini nomor terakhir ya di video kali ini. Tebak lagi 2019. Jika 3X log 4 min X kuadrat dibagi X min 2 terdefinisi untuk X antara A sampai B, maka nilai A-nya berapa? Oke, gas. Kita punya kata-kata terdefinisi. Apa artinya terdefinisi? Berarti memenuhi
SYARAT, syarat. Dia memenuhi syarat. Apa syaratnya, Pak? Ingat, kalau ada A log B sama dengan C, maka syaratnya ada 3 kan? Yang pertama itu adalah A-nya lebih dari 0. Yang kedua itu adalah A-nya tidak sama dengan 1. Yang ketiga itu berarti B-nya lebih dari 0. Maka tiga-tiga ininya kamu harus cek. Gitu kan? Gitu. Kamu harus cek nih A, B sama bukan A, B, C. A, B-nya. Karena A-nya 2 kali ya. Oke, saya tulis di sini. 3X logaritma 4 min X kuadrat dibagi sama X min 3. Nah, dari sini kita bagi, yang pertama apa? A-nya sama dengan 3X. Kemudian yang kedua apa? B-nya sama dengan 4 min X kuadrat dibagi sama X min 3. Oke, yuk kita masing-masing serapkan syaratnya yuk. Wait, saya ganti warna dulu biar enak. Putar hitam aja. Yang pertama, A lebih dari 0, aka 3X lebih dari 0. Oh, berarti kalau gitu X-nya lebih dari 0. Siap. Yang kedua A-nya tidak sama dengan 1 dulu. A tidak sama dengan 1. Berarti kan 3X tidak sama dengan 1, aka X-nya tidak sama dengan 1/3. Oke, siap. Dah, ini pertama. Ini kedua. Oke, tinggal yang ketiga ya. Oke, yang ketiga apa? Ntar saya garisin dulu deh, biar rapi deh. B-nya katanya lebih dari 0, ngab. Oke. Mana sih? Kagak bisa-bisa, Bambang. Nah, B dia lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Kita faktorin. Berarti yang di atas jadi apa? 2 min X dikali sama 2 plus X ya. Dibagi sama ininya apa? X min 3. Dia lebih dari 0. Berarti dari sini kamu punya X-nya sama dengan 2. Yang ini kamu punya X-nya sama dengan min 2. Yang ini kamu punya X-nya sama dengan 3. Garis bilangan. Gabil-gabil. Ya, dah segini aja. Ya, paling kecil berapa paling kecil? Min 2 ya. Sini kosong. Min 2. Kemudian 2. Kemudian kita punya 3 di sini. Nah, tanda plus min plusnya tinggal kamu cek aja ya. Atau kalau misalkan kamu bingung, gampangnya gini deh. Lihat tanda depan X-nya. Koefisien X-nya dia kalau kita kaliin, atasnya ini kan negatif sama positif, dia kan negatif tuh. Nah, bawahnya kan positif. Berarti atasnya negatif, bawah positif. Hasil pembagiannya negatif. Maka taruh paling sebelah kanan itu selalu negatif. Gitu. Kalau hasilnya negatif, taruh sebelah kanan positif. Negatif. Maka kalau hasilnya positif, Pak, berarti paling sebelah kanannya positif. Begitu nggak? Jadi paling sebelah kanan tuh dia sama nama hasil koefisien X-nya. Gitu ya di sini ya. Itu cara lainnya juga. Oke. Yang ini min berarti ya udah ini karena nggak ada yang sama, beda semua ya. 2 min 2 sama 3 berarti ini plus, ininya min, ininya juga plus. Yang diminta lebih dari 0 berarti yang positif. Oke, ngap siap. Oke, ini nih. Tapi kita belum jawaban karena kita punya 3 pertidaksamaan, punya 3 penyelesaian. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, saya gambarkan di satu garis bilangan deh. Wait, ganti warna merah, jos. Garis bilangan. Udah, biar nggak apa-apa naik. Jos min 2. Habis min 2 berapa? 0, 2, 3. Nggak usah pakai plus min plus lagi, udah ada di sininya ya. 2 min 2 ke kiri. Kemudian 2 sampai 3 ketutup. Kemudian 0 ke kanan. Jos. Oh, berarti yang ini Pak, dia yang jawabannya Pak. Jangan senang dulu, masih ada yang kedua, Bos. Pan di sananya dia bukan tanda lebih dari kurang dari, Pak. Tandanya tidak sama dengan, ya kamu cek. Apakah sepertiga itu termasuk ke sini? Enggak kan? Berarti ketika daerah ini, dia kan udah termasuk X tidak sama dengan sepertiga kan? Jadi aman. Karena sepertiga dia ada di sini kan, gitu. Jadi aman, memang tidak termasuk kan? Gitu. Kalau memang aman berarti udah itu jawabannya, ya. Nah, jadi kalau kita nyatakan dalam pertidaksamaan, dia akan sama dengan apa? X berada di antara 2 sampai 3. Belum selesai. X dia berada di antara A sampai B, yang ditanya A plus B. Ya wes, yang ininya A, yang ininya B. Kalau kita tambahin sama dengan 5. Jos, ini dia jawabannya. Begitu. Oke, gas. Oh, udah selesai. Sorry, lupa. Saking semangatnya ya, sudah selesai, gas-gas baik. Gitu ya. Oke, kalau begitu, saya akhiri sampai di sini. Video kali ini nanti saya akan upload secepatnya insya Allah untuk yang part 2-nya tentang persamaan dan pertidaksamaan. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.